lamun kudu sadayana. Orang Sunda sadayana geten. Sampurasun dulu-dulu Rampes. aduh alhamdulillah ina petinggi euy sok sanajan urang bari jeung non itu sebut teh kokoret dan ngabejaan di juragan atau pejabat malam minggu dan malam Sabtu tapi yang penting urang mah aya orang Sunda mah asal bisa hidup jeung bisa seuli nah eta sehat Nah, ya kan iya bila malam hari ini seperti biasa jadi si Akang teh ada obrolan-obrolan buat di YouTube ngawangkong judulnya malah tong dianggap serius cing parae cing si Kang Ojing teh mah tong waras sabab jelema waras mah tarereh ku penyakit betul kan hiji anu garelo anu sehat waduh can aya anu gelo kena ku penyakit nah alhamdulillah kalau misalnya aya pemboda kene kita salat teh aja sehingga mah kita ngajar rombok kumaha we laki kabeh. boga pamajikan ditaringalkeun demi cinta terhadap budaya gitu Jalin silaturahmi. nah itu orang pangedana dapetin rumah hidup Persib. Nah, pada malam hari ini, tolong jangan lupa tersenyum dan jangan diketawakan karena saya sedang berpapi. Anjing. Anjing. Oh, nama poho, Bah. Cowok kamu mau. Aing teh. Aing teh gitu. Anjing. Jadi ini judulnya, Iya. kenapa di malam hari ini kan pemerintah melarang kita nggak boleh kumpul-kumpul nih. Cenah disingkat cobaan, ku kolor mah. Mohon. Kornia. Itu eta maksudnya. Corona ngomong atuh salah gitu. Salah, Abah, salah. Jadi kita tuh diundang di sini dalam rangka ngawangkong dina judulna karining aing anu katilung. Tah itu judulna. Kariningna geus tadi jeung paburisat teh. Da ieu juragan limbas lah dan turak tarik make motor. Jadi judulna mah di sini ada dua momen. Satu adalah di sini tuh mendirikan saung taman bacaan ya kan ya. Nah, yang kedua akan diundang kan nggak boleh kan atraksi kayak begitu zaman corona mah entar cepat naik motor loh. Nah terakhir nanti kita bicara dengan teman-teman jomblo-jomblo semua. Ya ini para jomblo semua. Anggapi jomblo cerita nanti. Itu seri buruk bukan nama. Sok dia sok. Oke, kita satu-satu dulu nih. Kang Ajing ya. Aduh, saya mau tanya Kang ini kenapa? Kok bisa mendirikan saung kayak begini? Kalau dilihat dari kejauhan, dah jujur jelek saung teh. Kan jujurnya kayak ulah waras. Jelek tapi lumayan. Yang saya berikan ini kenapa gelap-gelapan? Karena apa ya? Awalnya kita tuh membuat untuk tidak ada main HP. Karena kalau main HP udah masing-masing. Makanya tidak dikasih lampu. Nah, udah dikasih lampu, tidak dikasih colokan. Karena kita di sini untuk ngariung, diskusi, untuk tidak jangan pernah jadi orang waras. Iya tidak pernah kita jadi waras lah ngeri teh kan. Aing teh. Tapi jujur, justru di dalam tempat yang gelap HP lebih terang kan. Jujur we. Eta lamun ngalajok pilok. Aduh, bahaya apa nya? Bahaya. Tapi yang jelas menurut tujuan nama supaya HP jangan terlalu joprak apreknya. Urang teh ngariung deukeut tapi jarau aya HP teh. Mode sim kuring we cenah bujal karena ieu jauh. Bisa jengkal. Panjang, Wah. Nah, jadi tujuannya satu itu. Jadi aya taman bacaan. Jadi gimana maksudnya? Karena di kita tuh banyak anak-anak udah mulai melupakan Seni baca, tradisi berbaca, udah larinya ke game. Makanya kita pengen menularkan kayak dulu zamannya kita lah, itu membangkit lagi permainan permainan tradisional, membaca, insya Allah kita dari teman-teman juga menjadi tidak waras buat saya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Kawin ade sudah dihimpun dapat gimana? Oh iya, Tepuk tangan itu di luar negeri itu cuma 3 kali, prok gitu atau tepuk pramuka beres. Aduh, jadi intinya nama kita tujuan nama kan. Jadi si Pak Ojing membuka ini teh satu supaya masa-masa kita zaman dulunya da baheula memang bener eueuh listrik kan curigana ieu teh make listrik lalaki mungkul salariun aing geus balik lareun heula laki. Jadi tujuan apa
mempertahankan tradisi yang sudah lama. Mungkin anak-anaknya sekarang mengenal game, permainan. Nah, ini aku akan dicoba kembali ke masa yang lalu. Judul nama supaya tidak waras. Betul. Kudu teu waras pokoknya. Lamun waras bahaya. Bahaya. Karena orang waras apa ya? Tidak disayang. mau menjalankan yang orang tidak waras. Ya kan? Kalau mau apa-apa berpikirnya negatif. Tapi kalau orang nggak waras positif terus. Luar biasa. Di balik ketidakwarasan ternyata ada kegoblokan ya. Betul. Aduh. Ayo Kang Limas ya Pak. Sebentar, Kang Kola juga harus duduk Oh, di sini iya. karena beliau adalah orangnya yang cukup cempernik, letih, Panggilan tuh pedang. panggilan. Ya, bintang tamu kita. Kang Kola, Ibu panggilannya apa ya? Sayang aja, Pak. Alhamdulillah. Naon sih? Ada si dia Gayung, orang adu bako, ngobrol. Aing jadi kubur, jadi rajuan, aja budak orang untuk Parayu. Siapa guru? Ya, yang jelas Pak, walaupun kita jelek, tapi istrinya banyaknya. Mantannya banyak. Jadi ulah laki-laki ganteng-ganteng mubajir, BBM. GGM, ganteng-ganteng mubajir. Mending aing, ompong gede, luar biasa. Sebelum ke Kang Libas, akan kan pendiri termasuk RBA ya. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman semua. Amin. Dan alhamdulillah, saya sih gabung belum. Tapi karena dia melihat saya orang tua, saya digabungin aja. Tujuan aing mah supaya naon, supaya siri. Hayang ka bawang ora. Apa nu penting ngacapi, bika sudah Kita menolak tua. menolak tua. Kayak ke bawang ora. Aida kan gimana nih awalnya nih? Tiba-tiba muncul yang RBA segala macam. Sementara kan saya mah susah dengan RBA teh. Kebanyakan di daerah saya mah judi we. Tel. Lain judi kartu aja kayak lah. Judi ngadu Persib, menang tuh. Sok kumaha tujuannya gimana? Tujuannya awalnya kita juga kebetulan saya juga gabung di RBA tuh diajak ya sama teman-teman komunitas. Kebetulan yang diangkat jadi ketua tuh Bang Haji Panji. Itu kebetulan di dalam komunitas tersebut teman-teman lama. Jadi begitu ajak di RBA, saya juga intinya sih mengajak adik-adik junior nih di Karang Taruna biar bisa peduli sama alam, peduli sama manusia dan memanusiakan manusia. Hidup manusia. Amin. Hidup merdeka. Ya alhamdulillah juga bisa ketemu lagi Bang Ojing di Relawan Bela Alam, mengajak teman-teman semua agar kegiatannya lebih positif. Amin. Mulai tumbuh saung-saung kebaikan. Rahayu. Terus intinya sih di RBA ini kita mempererat nih teman-teman komunitas yang ada, mau posja tuh santri dari Sanja, terus sama forum-forum anak Irmas, remaja masjid, kita tetap gabung. Mau gembel pun kalau belum waras tetap kita terima gabung. Jadi alhamdulillah juga saya mendadak diangkat menjadi wakil oleh teman-teman komunitas di Relawan Bela Alam. Dari sini juga saya perwakilan ketua hadir demi saung STB Sosial Tanpa Batas. Insya Allah tetap jadi tempat kebaikan buat kita semua, buat lingkungan, manfaat juga buat keluarganya, buat anak-anak. Tanpa listrik ya. Tadi saya juga makasih udah dikasih ngecas tuh sama konter depan. Ya intinya itu aja sih, satu silaturahmi, kedua kita pengen semua lebih baik buat intinya Bogor Timur dan Bogor Barat dan yang lainnya. Ya gitu aja Pak. Kebetulan saya ingin gabung lah. Saya punya komunitas PJH. Nanda. Persatuan Jana Herang. Jadi barade mampir ke Abah insya Allah. Ada bentuk kumaha ya. Bang Munafik can. Lain kok keheula tong orang seuri. Tong Munafik nemporana marah sok saya kumaha. Iya kan. Ini sampai sejauh mana nih? Udah berhasil kebangsaan misalkan dalam membantu bencana-bencana sudah sampai di mana di perkembangan RBH? Alhamdulillah sih, kalau kita sih nggak ada perencanaan ya kalau masalah bencana. Jadi begitu ada kejadian bencana, kita spontan. Anggap ya dibilang gercep tuh gerak cepat seadanya, mungkin tidak ada biaya teman-teman yang ikut, mungkin
Ya dibilang gercep tuh gerak cepat seadanya, mungkin tidak ada biaya teman-teman yang ikut, mungkin lebih ke tenaga. Ya alhamdulillah sih sampai saat ini yang kemarin terakhir di Kelapa Nunggal teman-teman sikapnya luar biasa bah, alhamdulillah begitu bah. Abah teh waktu di Kelapa Nunggal teh nunggu kamarana ieu barudak Nunggu instruksi apa gimana? nunggu sare naranya. Wah, Kalau turun-turun kalau banjir masih masalahnya saya milih Lampung ada yang muat bah. yang jelas mah dari dulu lain nulungan banjir abah di turungan. Kegagalan. Oke, terima kasih Kang. Siap. Nah, terakhir nih kejagoan kita, aduh, Kang Limbas. Tapi kalau disidik-sidik, punten Kang Limbasnya malah juga iya nih. Jika Roy Martin. Tidak rambung, Pak. Kang kan tadi diundang ya, walaupun memang mendadak. Alhamdulillah. Tapi demi kita beliau datang dan memperlihatkan atraksinya. Tadi narik motor ditarik apa motor narik? Motor ditarik. Motor ditarik. Alhamdulillah motornya tidak apa-apa. Yang jelas hati aing hancur sih. Tomara seuri kebutuhan mah era. Kumaha Kakang? Maksudnya datang ke sini rela tidak dibayar, ikhlas. Penghayang amplop naknya. Jurnal penting. Karena terlucing lah. Naon bedana seniman jeung paeh. Sok. Pan saya mah seniman. Apa bedanya tuh seniman dengan yang meninggal? Coba ayo. Tanya Bang. Kalau orang yang meninggal sudah sampurna bro. Kalau seniman sampurna boleh, garapit boleh, super boleh. Itu keuntungannya seniman. Jarum cok. Nah, sponsornya ya. Hanya kalau geus teudur da bicara ke dokter. Jadi gimana Kang? Sampai rela nggak dibayar, terus jauh-jauh datang ke sini gitu. Di kerajaan. Dari kerajaan mana? Dan kenapa kok mau? Gitu itulah gitu. Jangan terlalu dekat. Saya jatuh cinta nanti. Nah, eta yang dicium. Itu miknya jadi itu. Oh, miknya. Saya. Menurut apa? Jadi boleh ngomong. Boleh ngomong. Suka kayak yang dicium dari lah. Assalamualaikum. Enggak, gini. Khusus pribadinya Kang Limbas pribadi ya. Mohon maaf sebelumnya dari Pak Dinas mungkin ya. Cuma tukang sapu di pasar, tukang kuli bongkar sayuran. Tapi alhamdulillah wa syukurillah Allah Maha Agung, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kasih Sayang. Saya bisa dipertemukan dengan kesepuhan dari DPP, ya, bisa hadir di apa namanya? Di Kedep di sini luar biasa walaupun nih bisa disut, terus beres nyapu langsung mendadak. Alhamdulillah kami pas ke bawah gila. Ya relawan pasar bener. Alhamdulillah, amin. Intinya gini, di zaman milenial ini, mohon maaf berpenampilan Kang Limbas seperti ini bukan untuk meniru beliau seorang master ya, master limbat enggak. Cuman kalau yang namanya ilmu orang awam pun bisa kita dalami. Iya. Cuman saya salut, jujur saya pribadi ngefans sama beliau istiqomahnya dengan tidak bicara. Sedangkan saya pribadi jangankan untuk senyum, ketawa aja udah pasti hahaha gitu ya. Nah, tapi tujuan saya kemari dalam arti kata silaturahim dengan DPP di sini, alhamdulillah wa syukurillah. Di zaman milenial ini, Kakang, maaf nih, Jangan terlalu besar saya. ya. Aing jadi ngambil. Zaman sekarang nih, jangan ini contohnya ini aja deh. Nah, ini aja. Anak kecil aja sekarang nih, usia sekian, nggak jauh jatuh dari media sosial. Cuma cukup di media sosial, Snapchat, Instagram, WA, TikTok, atau segala macam aplikasi lainnya. Hanya itu. Tapi mereka tidak ingin di hatinya untuk melestarikan budaya khususnya di seni Sunda. Mohon maaf ya untuk persepuhan-sepuhan di luar sana nih, di luar dari Jawa Barat, mohon maaf kita bukan yang ke sana, mungkin ada dari Padangnya, Sulawesinya, atau dari
yang lainnya gitu ya. Kita bukan menyepelekan mereka. Kebetulan Kang Limbas ada di Jawa Barat, kenapa tidak? Seni tradisional Sunda jangan sampai punah. Karena apa? Informasi yang saya terima dari Kang Limbas pribadi, walaupun cuma tukang sapu, udah 14 bahasa yang sudah punah. Alhamdulillah orang Sunda masih kena aya bahasa anaknya gitu. Tadi di sini walaupun di PPP, mau di paguyuban, mau di padepokan, mau di perguruan, kita semua sama tujuannya kemana ya, untuk melestarikan budaya kita. Mau seninya jaipongan, mau seninya pencaksilat, mau seninya debus, karindingan, Nyandung, karawaksa, terus mau istilahnya mungkin dari bahasa agama Islamnya, mungkin maaf ya, kita bisa melencong dikit, mau sapinahnya, jurumiyahnya, tumpatul akbalnya, terserah, kitab kuningnya. Karena apa? Segala sesuatu itu kembali ke Alhamdulillah wasyukurullah. Jadi tadi dengan Kang Limbas mempertontonkan itu bukan tujuannya ari awak kan dari akangnya. Coba dijum. Hari abang mah lamun mangku sakumaha gedena saawewe ka bawah. Nah, jadi seni itu, nah kebetulan untuk pribadinya Kang Limbas di era global ini, media sosial ini, jadi seni debusnya itu saya kolaborasi di bidang zaman sekarang nih, gitu kan, golok, terus gergaji segala macam kan orang semua udah pada bisa ya. Nah, Kang Limbas dipersatukan dengan milenial ini. Tujuannya sama kok, untuk ke sana melestarikan budaya kita. Seperti itu, Kang. Alhamdulillah. Jadi nama gini kan, orang Sunda mah kumaha orang leungit. Ciri khas orang Sunda aya 3. Dari kan budak orang sih teh hiji ngomongna dari hal, jorok jual wae itu orang Sunda. Mereka ieu Singgarela anjing kita bahasa anjing itu orang Sunda mah lengkap gitu. Eta ciri khas. Terus kedua garanteng kau sabah. Walaupun begini Tapi Kang, bukan dipotong. yang ketiga orang Sunda mah kan handap asor kumis nasa gede kumis sok aya di kumis paraden ai kecepet ku awi mana jerit. Jadi orang Sunda mah bukan mah handap asor. Alhamdulillah. Dan yang penting buat orang Sunda tata kramanya luar biasa. Amin. Hidup orang Sunda lah. Kalau kakek kopi itu kan orang Sunda adek. Tapi buatan nih Kakang, dipotong. Gimana? Boleh turun? Boleh. Awas keinjak saya. Untuk orang Sunda, mohon maaf ya sebelumnya, bukan kita menyampaikan terus di sana. Orang Sunda nih rata-rata, lamun aya suatu pegawai halik anjing cek bahasa kasar aja. Punten ya. Bahasa anjing ketemu. Punten. Halik anjing, tong sebutkeun aing tong bisa ngangkat ieu. Nah, Eta orang Sunda. bari itu bisa angkat. Walaupun nggak bisa, setidaknya dia udah ngebahas. Kalau gue paham aku, setidaknya kita yakin. Seperti itu. Ya contohnya seperti tadi ya. Seperti tadi Kang Limbas motor ini segala macam itu kan. Ya kalau kita yakin, kenapa enggak? Jadi yang penting mah tujuannya kita. Luar biasa. Anak kaki Iya gitu. Jadi itu intinya. Jadi orang Sunda seperti itu. Maka walaupun di sini jangan merasa tersinggung kalau bukan orang Sunda, ya orang kabur. Dan Sunda mah lain suku, tapi Sunda itu istilah. Jadi kita kesunan dasar agama, kesunan. Bila yang merasa bahwa Sunda itu suku, itu salah. Tepuk tangan dulu. Rame-rame. Satu lagi. Nah, ini masalah kebudayaan kebetulan ada maknanya. Ki Galontak. Kenapa dipanggil Aki? Karena sudah mirip dengan beliau. Berbedakan ke sekolah, ya rahasia. Lawan teteh. Lalu itu Beda lain. jangan tertawa sendiri, malu. Bersenyumlah bersama-sama. Ki, kumaha Ki kesimpulan dari mereka yang datang, terus kembali kan menyangkutnya ke masalah budaya. Dan orang teh kelingan lamun aya polisi mah jika dibubarkeun baru terjadi. Tapi polisi mana heula, sieun kudu kieu mah. Kok mau bisa hareupan aing mah anjing, lupa.
aing nggak melompat. Mulai sulap. Tapi kesimpulannya seperti apa Ki? Budaya dan sebagainya. Iya, terima kasih Abah Kabayan, luar biasa sekali. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Sohibul Beb, Sohibul Maksad, ternyata Abah Oci, yang mana wasilahnya lewat beliau kita walaupun acara serba dadakan, tapi inilah sebuah merasa terpanggil karena kebersamaan kita semua, walaupun sempal guyon di grup, tapi luar biasa. Ada hikmahnya kita bisa bersilaturahim, bertemu, yang mana wasilahnya kenal dengan Kang Limbas, kita bisa bertemu bertatap muka. Mengenai garis bawah dari makna budaya yang tadi Abah pertanyakan, kebetulan juga tadi dari Bojong sudah ada keinginan ketika nanti katanya halal bihalal akan memanggil kecapi suling, karinding, juga debus dan silat gitu Bah. Ini sebuah luar biasa, berarti manusia akan menyampaikan ke rasanya ketika menyampaikan lewat bahasanya yang mudah dimengerti oleh bangsanya. Mereka melihat sempal guyon kita karena paham bisa ketawa. Iya kan? Kalau nggak paham nggak mungkin bisa ketawa. Nah, kalau aneh, batur ke seri, dia seri sorangan. Kurang seri ya cici. Jadi Aku udah mengerti tahu. Iya. Oke, jadi indah dari sebuah kebudayaan yang mana budi, pekerti, daya, upaya kita bersinergi, bertutur sapa, walaupun kita tidak melihat anak kecil atau umurnya masih muda, kita udah tuaan, tapi itulah kebersamaan kita, yang mana saya sangat terharu dan sangat bangga sekali ketika Abah Oji di Kedep sini bisa dituakan lah, bisa menggalang sebuah kebersamaan, mendirikan sebuah saung baca. Ini sebuah cita-cita luhur kalau menurut saya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi ada pergerakan di Kedep ini. Ini yang harus ditiru oleh para pemuda, karena kita bangga ada sejarah Pajajaran, kita bangga ada sejarah Prabu Siliwangi, kita memakai sampai simbol harimau di dada kita, kujang di dada kita. Tapi kita pernah gak bertanya kepada diri kita, kapan kita membuat sejarah buat cucu anak kita nanti? Di zaman kita ini kita udah buat sejarah apa? Itu yang harus kita mulai gali potensi-potensi yang ada di diri kita. Gabung ketika ada paguyuban, kita curahkan potensi kebisa kita, ke pengetahuan kita di sebuah paguyuban. Karena yang disebut berbuat kebaikan itu kan bisa lewat tenaga ketika kita sehat, bisa lewat pikiran, gagasan ketika kita punya kelebihan, bisa lewat keahlian, misalkan sang libat lewat seni tebus yang tadi. Karena tebus itu adalah bukan di zaman sekarang yang di beberapa itu Bang Libat seolah-olah dengar namanya aja udah orang udah apa gitu ya, udah seolah arogan, jagoan. Padahal tebus itu adalah demonstrasi budaya Sunda. Aki sendiri dimanapun Aki debus berarti di situ lagi baksos kan, karena Aki belum pernah ya namanya debus dibayar. Meskipun dibayar jutaan, Aki nggak mau ketika nggak dikasih megang mic dulu. Karena tidak waras. Iya. Kalau dibayar berapa? Karena di dalam debus itu sendiri ada tuntunannya dulu yang harus kita sampaikan sebelum tontonannya. Agar apa? Agar edukasinya tersampaikan bahwa debus itu bukan sebuah permainan yang sangat mengerikan, bukan sebuah permainan yang sombong atau adigung, agung, upaya wujud di bahasa Sundanya, tapi di sini ada tuntunan-tuntunan yang sekarang di zaman sekarang kena sekali. Contoh yang sering Agi mainkan, golok. Setajam-tajamnya golok lebih tajam ucapan manusia. Ucapan manusia, karena Islam sendiri, agama sendiri sering menyelamatkan itu dengan lisannya dan dengan tangannya. Betul. Kan gitu. Itu golok. Belum bor. Bor itu kan untuk membolong gara bocoran awak diri orang teh, gara buang sifat-sifat kurang baik, sirik, bidik, dewa ikan ya buang. Ya gitu. Terus ragaji. Raga harus diaji, raga kita harus diaji.
makanya menggunakan juga mundur maju. Kalau bahasa Sunda mah budi dulu diutakkan, ditimbang-timbang dahulu sebelum kita melakukan hal sekecil apapun. Banyak madorotnya kah atau banyak manfaatnya? Mbak Oji mendirikan saung ini apakah buat nongkrong, mabuk-mabukan? Kan nggak mungkin. Pasti harapan Mbak Oji setiap yang kumpul di sini punya potensi, punya keahlian, ayo curahkan di sini, disinilah tempatnya, disinilah wadahnya. Mungkin tujuannya seperti itu. Dan perlu kita dukung bersama-sama lewat komunitas Sunda Kala, GPP, RBA maupun yang lain-lain. Meskipun pakaian kita sama tapi tujuannya sama, apa yang harus kita perbedakan dan kita ributkan. Mungkin itu Abang. Ya, karena waktunya. Terima kasih Ki untuk rekan-rekan semua. Aduh, teka asa Ini tayang di stasiun Senen atau stasiun mana Bang? ya, stasiun Gambir lah. Kang Ojing saya titip Coba jalan tempo. ketika saya tahu Kedep itu dulu ada yang namanya Kampung Reggae. Jadi tolong lah Kampung Reggae itu jangan hilang ya, karena reggae salah satu penerus waktu itu. Dan saya kebetulan yang pertama menciptakan reggae dengan kolaborasi Kecapi dan Suling waktu itu. Alhamdulillah. Oh iya itu disering-seringkeun bro. Kalau batu mah iya orang lain. Oh iya. Sering-seringkeun benar-benar. Ya alhamdulillah, dan kita harus selalu bersama seperti ini kalau bisa kita jadwalkan. Betul orang seri we coy. Orang seri lah. Sebab non seri teh mahal. Seri hitut mahal kan. Perbedaan. Sebab naon kamari kita tetangga teu bisa hitut dioperasi ya. Pae. Ngobrolan teh. Keur pegang pae. Aduh ya Allah. Bang sakitu pentingnya di obrolan abang kau ngomong ieu pada dadakan insyaallah ke urang kemas kemudian menariknya kinya. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.